bersatu berantas korupsi. Kita mulai. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dengan Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Polresta Banjarmasin, dan Kodim 1007 Banjarmasin melaksanakan hampir setiap hari dan hampir ribuan seluruh aktivitas seperti yang dilaporkan bukan per tahun tapi per hari, langsung ditindaklanjuti dengan action berdasarkan regulasi yang berlaku. Upaya pemberantasan korupsi mestinya diarahkan pada perubahan perilaku baik masyarakat dan juga pemerintah. Menurut beliau, perilaku koruptif harus diubah menjadi perilaku yang jujur, bersih, dan berintegritas. Perubahan perilaku yang muncul dari dalam diri individu akan lebih menjamin kesuksesan kita dalam pemberantasan korupsi daripada ancaman hukuman yang berat. Saya ingin mendengarkan dari Pak Uding, ya. Pak Uding, tadi ada dua penanya kita yang mencoba melihat dalam perspektif satu, memang masih problematik dalam unsur pembuktian keuangan negara itu. Ya, apakah memang harus ada perhitungan secara real atau bersifat hipotesis ya di dalam kajian hukum pidana. Hipotesis itu kan hanya dianggap ada terjadi kerugian negara atau keuangan negara. Tapi kalau menurut putusan itu ini harus secara jelas real kerugiannya, sehingga nanti itu bisa menjadi unsur yang kita sebut dengan unsur kerugian negara baik di pasal 2 maupun di pasal 3. Dan seperti Pak Firdaus juga, Pak Odin juga mungkin mencatat tadi ya beberapa hal yang beliau tanggapi kaitan dengan beberapa struktur untuk melihat tentang akar permasalahan korupsi itu sebenarnya di mana, di sistemnya kah atau di manusianya kah, lebih lagi di situ kan? Ini seperti apa dalam metode-metode pencegahan yang dikembangkan oleh KPK? Pertama, kaitan dengan kerugian keuangan negara, ini kan orang sering kali memang namanya korupsi itu selalu dikaitkan dengan masalah kerugian keuangan negara. Padahal kalau lihat dari 30 delik, tidak semuanya itu memang harus nanti dilihat ada kerugian keuangan negara. Jadi kalau KPK mengelompokkan kan ada 7 kelompok ya. Dari 7 kelompok itu salah satunya adalah yang kaitan dengan kerugian keuangan negara. Oke. Nah ini nanti kerugian keuangan negara ini nanti kan kalau di dalam pembuktian di dalam nanti proses persidangan dengan mengumpulkan bukti segala macam itu, nanti di sini kan tugasnya penuntut untuk membuktikan kerugian keuangan negara itu, nanti tentunya kan biasanya meminta bantuan dalam perhitungannya kepada instansi atau lembaga yang di sini secara kewenangan dan kompetensi juga. Di sini di bidang itu biasanya kan meminta bantuannya untuk kerugian keuangan negara itu kepada BPK atau di sini
yang seringkali juga KPK kerjasama dengan BPKP ya untuk menghitung itu. Ya, ini cerita tentang Presiden China ya, yang mungkin bisa dibaca teksnya. iya Pak, yang mengatakan bahwa siapkan 1000 peti untuk rokok dan 1 tinggalkan untuk saya. Jadi, ini cerita inspiratif. Tadi juga tembok Cina udah diceritakan Pak Udin juga, ternyata bobolnya bukan dijebol tetapi disogok penjaga pintunya. Masing-masing ada datanya bisa 2 kali lipat ya untuk penyidikannya. Nanti data penuntutan juga akan lebih banyak lagi. Mungkin kita lihat di pengadilan barangkali tiap hari sudah ada sidang lah ya, manusia Senin, Selasa, Rabu, Kamis tiap hari ada sidang, dan sampai malam itu rata-rata teman-teman yang sidang itu. Karena korupsi ini kan sistem pembuktiannya kan lebih harus lebih rumit, dan jaksa juga ketika sudah sidang harus bisa membuktikan perkara yang didakwakan. Jadi akan berupaya keras untuk membuktikan dakwaannya. Kemudian dalam kaitan pemerintahan yang baik dan bersih, good governance, pada prinsipnya seperti tadi di Undang-Undang KKN, untuk mungkin bisa jadi pegangan kita semua sudah diatur secara limitatif atau mungkin bisa kita adopsi, bahwa bagaimana mewujudkan pemerintahan yang good governance, antara lain bahwa terkait pengelolaan penyelenggaraan negara maupun keuangan negara mematuhi ketentuan antara lain asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan. Memang perkara korupsi ini, kalau saya melihat, membaca, mengamati setiap perkembangannya, saya sebenarnya sedih kalau harus berbicara terkait dengan perkara korupsi. Karena perkara korupsi ini seperti Bapak Ibu ketahui, sudah berurat akar di dalam masyarakat kita. Bahkan ada yang sudah menyebutnya sebagai sebuah budaya, tapi budaya yang tidak baik sebenarnya. Korupsi sudah lama, perangkat hukumnya sudah dibuat sudah lama, juga sejak lama, dari tahun 56 kalau tidak salah, peraturan tentang militer. Terus ada Undang-Undang Nomor 371 beberapa kali mengalami perubahan, tapi korupsi di negara kita secara umum tidak mengalami penurunan, bahkan mengalami peningkatan. Pelaku tindak pidana korupsi juga bervariasi. Kegiatan itu dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina, turut hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Inspektur Kota Banjarmasin Muhammad Taufik Ripani, sejumlah pimpinan dan perwakilan SKPD, camat, lurah, serta jajaran terkait. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina menegaskan korupsi merupakan musibah global sama halnya dengan pandemi COVID-19. Ia menyebut sama halnya dengan COVID, korupsi juga merupakan musibah global. Kemudian, Haji Ibnu Sina menyampaikan 3 pesan penting dari Wakil Presiden Republik Indonesia, yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin pada peringatan Harkodia 2022 tersebut. Haji Ibnu Sina mengatakan negara manapun yang sumber dayanya melimpah, namun bila aturan mainnya lumpuh dan penegakan hukumnya tumpul, maka kemakmuran tidak mungkin dapat dinikmati oleh negara tersebut. Kemudian, pesan dari Wapres, kata Haji Ibnu Sina, upaya pemberantasan korupsi mestinya diarahkan pada perubahan perilaku masyarakat dan juga pemerintah. Menurutnya, perilaku koruptif harus diubah menjadi perilaku yang jujur, bersih, dan berintegritas. Ia menyebut perubahan perilaku yang muncul dalam dari diri individu akan lebih menjamin kesuksesan kita dalam memberantas korupsi daripada ancaman hukuman yang berat. Dan yang terakhir, Haji Ibnu Sina mengungkapkan harapan semangat dari tema Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi menjadi penguat komitmen dan langkah dari seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk menjalankan rencana kerja pemerintah tahun 2023.
Sementara itu, Inspektur Kota Banjarmasin Muhammad Taufik Ripani menjelaskan, peringatan Hakordia diharapkan menjadi bentuk sosialisasi, kampanye, dan penyadaran bahaya korupsi kepada masyarakat. Melalui Hakordia itu, Taufik Ripani menyampaikan agar negara-negara di seluruh dunia menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dalam memberantas korupsi. Hakordia 2022 merupakan sebuah momentum peringatan dan bentuk komitmen bersama dalam gerakan anti korupsi. Seperti yang diketahui, Presiden Republik Indonesia menyebut dalam sebuah survei nasional di Desember 2021 yang lalu, masyarakat menempatkan masalah pemberantasan korupsi sebagai masalah kedua yang mendesak untuk diselesaikan. Urutan pertama adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Ini yang diinginkan masyarakat mencapai 37,3%. Urutan kedua, pemberantasan korupsi mencapai 15,2%. Dan urutan ketiga, harga kebutuhan pokok. Korupsi merupakan extraordinary crime yang memiliki dampak luar biasa sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih ekstra.